Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah Manajemen Strategi. Tema hari ini adalah perspektif umum manajemen strategi. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Manajemen strategi merupakan suatu proses sistematik penyusunan perencanaan jangka panjang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berbagai perspektif telah dikembangkan oleh berbagai paham. Di antaranya, yang pertama adalah perspektif ekonomi dan bisnis sekuler, yang kedua adalah perspektif ekonomi dan bisnis Islam, yang ketiga perspektif dimensi, yang keempat perspektif proses, yang kelima perspektif intuisi, yang keenam perspektif keunggulan bersaing, ketujuh perspektif perusahaan dan negara, dan yang terakhir adalah perspektif manajemen perubahan. Ada dua hal penting dalam manajemen strategik, yaitu mengenai bentuk dan proses berpikir strategik, serta mengenai keputusan strategik. Mengenai bentuk dan proses berpikir strategik, pertanyaan yang harus dijelaskan adalah bentuk dan proses berpikir strategik bagaimana yang digunakan oleh para perencana strategik dan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan agar keputusan yang dibuat tersebut merupakan keputusan strategik. Manajemen strategik sebagai disiplin ilmu yang dikembangkan berdasarkan ekonomi dan bisnis sekuler mulai dikembangkan pada era tahun 1950 dan 1960 dengan pakar-pakar terkemuka yang berpengaruh terhadap pengembangan ilmu manajemen strategik seperti Alfred D. Chandler, Philip Selnick, Igor Ansov, dan Peter Drucker. Nah, pada periode tahun 1970, pengetahuan manajemen strategik lebih banyak terkait dengan ukuran, pertumbuhan, dan teori portofolio. Pada periode ini, beberapa teknik analisis portofolio telah dikembangkan, seperti matrik Boston Consulting Group atau BCG, yang selanjutnya dikembangkan pula General Electric Multifactorial Model yang dikembangkan oleh General Electric atau GE. Matrik BCG sangat membantu analisis umum manajemen perusahaan untuk mengetahui posisi bisnis dari aspek pertumbuhan dan pangsa pasar. Matrik BCG memiliki kelemahan, yaitu terlalu mengedepankan pertumbuhan dan pangsa dalam mengklasifikasi keberhasilan profitabilitas bisnis. Sementara masih banyak faktor yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Walaupun analisis BCG dan GE dipandang masih memiliki beberapa kelemahan, namun secara umum analisis-analisis itu sangat membantu para pemimpin dan manajer dalam menghasilkan keputusan-keputusan strategik. Pada era 1980, Asia yang dipelopori oleh Jepang bangkit dan berhasil mengungguli bisnis pengusaha Amerika dan Eropa. Para ahli mengungkapkan bahwa penyebab utama keberhasilan para pebisnis Jepang tersebut karena mereka menggunakan teknik manajemen unggulnya yang seperti strategi, struktur, sistem, skill, staff, style, dan share of value. Sedangkan para pebisnis barat, mereka mengabaikan faktor-faktor tersebut. Selanjutnya, Kenichi Ohmae menjelaskan bahwa pendekatan strategi janganlah terlalu analitis, tetapi strategi sebagai seni kreatif yang memerlukan intuisi dan fleksibilitas intelektual. Nah, kemudian perkembangan manajemen strategi terus bergulir mulai periode 1980 hingga saat ini. Ilmu manajemen strategi terus berkembang dengan penekanan pada upaya meningkatkan dan memelihara keunggulan bersaing atau competitive advantage, perubahan strategi berbasis informasi dan teknologi, serta strategi berbasis pengetahuan. Berikutnya adalah perspektif manajemen strategi dilihat dari ekonomi dan bisnis Islam. Manajemen dalam bisnis organisasi pada dasarnya dimaksudkan sebagai suatu proses penentuan dan pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan 4 fungsi dasar
yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling dalam penggunaan sumber daya organisasi. Karena itulah aplikasi manajemen organisasi pada hakikatnya adalah juga amal perbuatan SDM organisasi yang bersangkutan. Berkenaan dengan hal itu, Islam telah menggariskan bahwa hakikat amal perbuatan haruslah berorientasi bagi pencapaian ridho Allah, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 2 dan 3, yang mengharuskan terpenuhinya dua syarat sekaligus, yaitu niat yang ikhlas dan cara yang harus sesuai dengan hukum syariat Islam. Bila perbuatan manusia memenuhi dua syarat itu sekaligus, maka amal itu tergolong amal terbaik di sisi Allah. Dengan demikian, keberadaan manajemen organisasi dipandang sebagai suatu sarana untuk memudahkan implementasi Islam dalam kegiatan organisasi. Implementasi nilai-nilai Islam berwujud pada difungsikannya Islam sebagai kaidah berpikir dan kaidah amal dalam seluruh kegiatan organisasi. Nilai-nilai Islam inilah yang sesungguhnya menjadi nilai utama organisasi yang menjadikan payung strategik hingga taktik dalam seluruh kegiatan organisasi. Sebagai kaidah berpikir, akidah dan syariah difungsikan sebagai asas atau landasan pola pikir dalam beraktivitas. Sedangkan sebagai kaidah amal, syariah difungsikan sebagai tolak ukur kegiatan. Tolak ukur syariah digunakan untuk membedakan aktivitas yang halal dan aktivitas yang haram. Hanya kegiatan yang halal sajalah yang dilakukan oleh seorang muslim, sementara yang haram akan ditinggalkan, karena semua kegiatan aktivitas dari organisasi itu semata-mata untuk menggapai keridhaan Allah SAW. Manajemen strategik dalam perspektif ekonomi dan bisnis Islam harus dikaitkan dengan penerapan manajemen bisnis yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpegang teguh pada kebenaran, kejujuran, dan sikap amanah, sehingga proses manajemen strategik Islami dimulai dari penetapan visi dan misi, penetapan tujuan, analisis lingkungan internal dan eksternal, penyusunan alternatif strategi, pemilihan strategi, implementasi, dan proses pemantauan dalam rangka pencapaian tujuan yang seluruhnya itu dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip syariah Islam. Perspektif manajemen strategi berikutnya adalah perspektif dimensi. Manajemen strategik mempunyai beberapa dimensi atau bersifat multidimensional. Di antaranya yaitu yang pertama adalah dimensi waktu dan orientasi masa depan. Dimensi ini terkait dengan manajemen strategik dalam mempertahankan dan mengembangkan eksistensi suatu organisasi, di mana organisasi tersebut harus memiliki pandangan jauh ke masa depan dan berperilaku proaktif dan antisipatif terhadap lingkungan yang selalu berubah. Yang kedua adalah dimensi internal dan eksternal. Dimensi internal ini adalah berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki organisasi tersebut. Sedangkan dimensi eksternal seperti sosial politik, ekonomi, budaya, kependudukan, kemajuan, dan perkembangan ilmu dan teknologi, adat istiadat, agama, dan lain-lain. Yang ketiga adalah dimensi pendayagunaan sumber daya. Nah, manajemen strategi sebagai kegiatan manajemen tentunya tidak terlepas dari kemampuan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki, sehingga semuanya sumber daya tersebut dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat adalah dimensi keikutsertaan manajemen puncak. Ini terkait dengan tanggung jawab manajemen puncak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya prinsipal. Kemudian yang terakhir adalah dimensi multibidang, bahwa rencana strategik dan rencana operasional yang ada dalam organisasi itu bersifat multidimensi. Dengan dimensi yang sangat banyak itu, seringkali
Tidak seluruh dimensi itu dapat diakomodasi. Whelan dan Hanger membagi tahapan perencanaan strategik menjadi 4 tahapan proses. Yang pertama adalah pemeriksaan lingkungan, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Yang kedua, perumusan strategi yang meliputi misi, tujuan, strategi, dan kebijakan. Yang ketiga adalah penerapan strategi yang meliputi tingkatan program, anggaran, dan prosedur. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan pengendalian. Peter dan kawan-kawan membagi formulasi strategi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah strategi korporasi, yang kedua adalah strategi unit bisnis, yang terakhir adalah strategi fungsional. Perspektif manajemen strategi berikutnya adalah perspektif intuisi. Berdasarkan pengalaman, penilaian, dan perasaan masa lalu, banyak orang menganggap bahwa intuisi sangat penting untuk membuat keputusan-keputusan strategik yang baik. Intuisi dianggap sangat berguna ketika keputusan bisnis harus dibuat dalam situasi yang penuh ketidakpastian atau tidak ada presidennya. Intuisi juga sangat berguna jika ada variabel-variabel yang saling berhubungan atau ketika harus memilih di antara alternatif-alternatif yang masuk akal. Sejumlah organisasi saat ini dapat bertahan dan berkembang karena dipimpin oleh orang jenius yang intuitif. Namun, kebanyakan organisasi yang tidak bisa mengandalkan keberuntungan saja juga banyak memanfaatkan atau memperoleh manfaat dari manajemen strategik yang didasarkan atas perpaduan intuisi dan analisis dalam pembuatan keputusannya. Para manajer di semua organisasi menggunakan intuisi dan opini mereka dalam melakukan analisis manajemen strategik. Perspektif manajemen strategi berikutnya adalah perspektif keunggulan bersaing. Pada perspektif keunggulan bersaing terdapat konsep yang disebut dengan konsep RBP atau Research Based View. Konsep ini dikembangkan dari literatur ekonomi dan strategi pada tahun 1950-an. Inti dari konsep ini adalah untuk mencari dan mengidentifikasikan karakteristik sumber daya yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan dan memelihara keunggulan bersaing dari perusahaan. Untuk memelihara keunggulan bersaing, perusahaan harus selalu mengembangkan keterampilan, kemudian sumber dayanya, dan proses yang dapat meningkatkan nilai bagi pelanggannya. Salah satu keunggulan bersaing yang harus dimiliki oleh perusahaan adalah perusahaan selalu menjaga kualitas produknya sehingga konsumen memiliki persamaan persepsi terhadap kualitas produk perusahaan. Porter mengemukakan bahwa dalam industri apapun, persaingan akan dipengaruhi oleh 5 kekuatan bersaing. Yang pertama adalah masuknya pesaing baru, kemudian adanya ancaman dari produk pengganti, daya tawar pembeli, daya tawar pemasok, dan adanya persaingan di antara perusahaan yang ada. Kelima kekuatan tersebut tentunya akan menentukan kemampuan industri karena akan mempengaruhi harga, biaya, dan investasi perusahaan di dalam industri tersebut. Dalam menghadapi persaingan, perusahaan harus mempunyai strategi yang tepat. Apakah akan bersaing untuk menjadi yang terbaik atau bersaing untuk menjadi yang unik? Perspektif manajemen strategi berikutnya adalah perspektif perusahaan dan negara. Perusahaan yang berada dalam kompetisi global harus memiliki kemampuan kompetisi yang global juga. Karena kita bisa melihat contoh dari banyak perusahaan-perusahaan yang berasal dari negara-negara makmur ternyata mengalami kegagalan. Contohnya di Amerika seperti IBM, Digital, dan Cray merupakan perusahaan-perusahaan yang unggulan tetapi mengalami kegagalan. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan yang berkompetisi global harus selalu berinovasi dengan menggunakan teknologi dan metode yang tepat sehingga dapat memenangkan persaingan. Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk melakukan strategi bersaing dengan
perusahaan-perusahaan yang ada. Yang pertama adalah keunggulan bersaing dalam kompetisi internasional. Yang kedua adalah konteks untuk keunggulan bersaing. Yang ketiga adalah meningkatkan lingkungan kompetisi global. Yang keempat, di mana dan bagaimana berkompetisi. Yang kelima, memilih keunggulan di negara lain. Yang keenam, mencari lokasi home base. Yang ketujuh adalah peranan kepemimpinan. Berikut ini adalah ciri-ciri keunggulan bersaing secara internasional. Yang pertama adalah keunggulan bersaing tumbuh didasari karena adanya ingin melakukan perbaikan, inovasi, dan perubahan. Nah, perusahaan-perusahaan yang selalu melakukan perbaikan, perubahan, dan inovasi tentunya akan menjadi perusahaan-perusahaan yang dapat berkompetisi secara global. Berikut ini adalah ciri-ciri keunggulan bersaing secara internasional. Yang pertama, bahwa keunggulan bersaing itu tumbuh oleh adanya perbaikan, ciri yang kedua adalah bahwa keunggulan bersaing melibatkan keseluruhan sistem nilai. Nah, keunggulan bersaing biasanya kan datang dari adanya penerimaan atas suatu cara baru untuk mengelola keseluruhan sistem nilai. Hal tersebut misalnya dilakukan dengan restrukturisasi perusahaan atau integrasi dengan pemasok, memodifikasi strategi saluran distribusi, atau mengkombinasi ulang aktivitas integrasi dengan pembeli. Ciri yang ketiga adalah bahwa keunggulan bersaing hanya dapat dipertahankan melalui upaya perbaikan yang terus-menerus. Kemudian ciri yang keempat adalah mempertahankan keunggulan yang mensyaratkan perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan sumber-sumber yang ada melalui aktivitas rantai nilai mulai dari produk hingga servis. Kemudian yang terakhir adalah memperluas keunggulan memerlukan pendekatan global dalam hal strategi. Nah, sebuah perusahaan tidak akan dapat mempertahankan keunggulannya tanpa mengeksploitasi atau memperluas keunggulan lokalnya menjadi strategi global. Keunggulan global memungkinkan perusahaan untuk menutupi kelemahan lokal. Terdapat beberapa strategi, yaitu yang pertama bahwa perusahaan membangun merek internasional dan mendirikan jaringan internasional. Yang kedua, bahwa strategi global melibatkan aktivitas penempatan lokasi di negara lain untuk mengatasi keterbatasan lokal. Yang ketiga, yang paling penting adalah strategi global melibatkan koordinasi dan integrasi mancanegara untuk memperoleh keunggulan skala ekonomi, yaitu dengan proses pembelajaran, reputasi merek, dan melayani pembeli internasional. Strategi bersaing yang kedua adalah konteks untuk keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing memerlukan dua hal penting. Yang pertama adalah bahwa keunggulan bersaing memerlukan pola pikir yang mungkin saja tidak dimiliki oleh banyak perusahaan. Tentu saja tindakan untuk menciptakan keunggulan bersaing itu bukan sesuatu yang alamiah. Yang kedua adalah kemampuan perusahaan untuk selalu melakukan inovasi. Kemampuan perusahaan untuk melakukan inovasi erat kaitannya dengan kondisi lingkungan di mana perusahaan itu berada. Seperti contohnya perusahaan mendapatkan tekanan untuk melakukan inovasi atau menerima perubahan industri atau terjadinya pertukaran dalam klaster nasional. Atau misalnya perusahaan dituntut untuk melayani pembeli lokal yang sifatnya internasional dan multinasional. Atau bisa jadi perusahaan dituntut untuk selalu meningkatkan kompetisi globalnya. Sebelum perusahaan melakukan kompetisi secara internasional atau secara global, perusahaan terlebih dahulu harus meningkatkan kompetisi lokalnya. Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kompetisi lokalnya. Yang pertama adalah peran perusahaan dalam menciptakan faktor produksi, seperti contohnya perusahaan memiliki keunggulan di dalam faktor produksi seperti SDM dengan kualifikasi tinggi, industri spesifik infrastruktur, dan ilmuwan lokal merupakan syarat mutlak dalam pencapaian keunggulan bersaing. Yang kedua adalah membentuk dan meningkatkan klaster nasional. Adanya pemasok, pembeli, dan industri lainnya
yang juga berbasis dunia merupakan sumber keunggulan bersaing perusahaan. Untuk itu, perusahaan harus berperan aktif dalam membentuk dan meningkatkan kapasitas klaster, misalnya membantu pembeli domestik untuk menjadi perusahaan yang bersaing di tingkat internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan mendukung mereka untuk melakukan investasi luar negeri dan melayani pasar luar negeri, seperti juga melayani pasar domestik. Di samping itu, penting pula untuk memperhatikan kondisi pelanggan dan pemasok lokal, supplier, khususnya terkait dengan upaya peningkatan dan inovasi. Yang ketiga adalah pentingnya persaingan domestik. Pesaing lokal memungkinkan terjadinya kondisi yang kondusif untuk peningkatan kompetisi. Mereka mempercepat proses bagi perusahaan untuk dapat memasuki pasar luar negeri. Adanya pesaing domestik yang aktif membantu perusahaan untuk mencapai keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Yang terakhir adalah perusahaan harus dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Nah, di sini perusahaan harus memiliki peranan penting dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan menempatkan diri sebagai pendukung program pemerintah. Strategi bersaing berikutnya adalah di mana dan bagaimana berkompetisi. Hal yang dapat dilakukan untuk berkompetisi adalah pertama, menganalisis pesaing internasional. Yang perlu dianalisis adalah tujuan, kondisi faktor-faktor produksi, kondisi permintaan, industri yang mendukung, strategi perusahaan dan persaingan, prediksi perilaku perusahaan pesaing luar negeri. Kemudian yang kedua adalah memilih industri dan strategi. Jadi dalam hal ini perusahaan harus menyesuaikan strategi dengan industrinya. Contoh, Jepang itu menyesuaikan industri dan strateginya. Jepang itu lebih unggul dalam industri alat tulis, bahan baku, dan Paximile dibandingkan dalam industri makanan minuman, pesawat terbang, atau furniture. Penerapan strategi keunggulan bersaing yang sesuai akan menghasilkan superior consumer value, baik berupa lower relative cost ataupun unique benefit. Selanjutnya, superior consumer value akan meningkatkan kepuasan pasar sasarannya yang pada gilirannya akan memberikan respon positif dalam bentuk semakin banyak pelanggan yang menggunakan dan loyal terhadap produk perusahaan. Keunggulan bersaing dapat dicapai dengan menjalankan beberapa strategi seperti strategi generik dengan pendekatan biaya dan diferensiasi. Strategi generik yang pertama adalah cost leadership atau keunggulan biaya. Perusahaan yang memiliki keunggulan biaya adalah perusahaan yang bisa menjadi produsen dengan biaya rendah di dalam industrinya. Strategi generik yang kedua adalah diferensiasi, yaitu di mana perusahaan berusaha menjadi beda dalam beberapa dimensi yang memiliki nilai bagi pelanggannya. Strategi diferensiasi yang berhasil dalam satu industri jika terdapat banyak atribut yang dipandang penting oleh para pembelinya. Strategi berikutnya adalah strategi fokus. Di sini perusahaan menjadi beda melalui dimensi nilai dalam suatu pasar sasaran yang khas. Strategi ini biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasikan pesaing yang kinerjanya berada di bawah perusahaan tersebut. Strategi generik yang terakhir adalah cost focus atau fokus biaya. Di sini perusahaan berusaha menciptakan keunggulan harga di pasar sasarannya. Strategi bersaing berikutnya adalah keunggulan di negara lain. Sebuah perusahaan harus secara selektif memilih keunggulan lokalnya untuk menutupi kelemahan lokalnya melalui aktivitas di negara lain. Inilah yang disebut dengan strategi global. Terdapat beberapa strategi global. Yang pertama adalah serving sophisticated buyer and market atau melayani pembeli dan pasar yang banyak menuntut.
Untuk memelihara keunggulan bersaing dalam lingkungan global, perusahaan harus menjual ke pasar yang sophisticated, yaitu negara dengan pembeli yang banyak menuntut atau banyak kemauan. Dengan mengidentifikasikan pembeli seperti ini di negara lain, maka perusahaan akan memahami kebutuhan baru dan kondisi ini menjadi pendorong untuk percepatan produk dan jasa baru. Strategi yang kedua adalah global production, di mana perusahaan harus berproduksi dalam sistem global. Yang ketiga adalah provision sourcing, di mana perusahaan harus mau menggunakan sumber-sumber ataupun peralatan dari perusahaan luar negeri. Hal tersebut mendorong pertumbuhan pemasok lokal dan meningkatkan keunggulan bersaing. Strategi yang berikutnya adalah teknologi development abroad, di mana perusahaan harus memperhatikan pekerjaan atau perkembangan ilmiah yang terjadi di luar negeri sehingga dapat mencermati kebutuhan pengembangan di perusahaan, baik itu nasional dan global. Kemudian yang berikutnya adalah meeting the best foreign competitor, di mana pesaing terbaik dari luar negeri harus dihadapi. Pesaing yang unggul tersebut dapat menjadi benchmark atau tolak ukur untuk mengukur keunggulan bersaing perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah locating regional headquarter, di mana menempatkan kantor pusat regional untuk mengelola aktivitas di sejumlah negara. Yang terakhir adalah the rule of alliance, melakukan aliansi, koalisi, dan kerjasama merupakan mekanisme yang dapat dilakukan perusahaan. Aliansi adalah perjanjian jangka panjang antara perusahaan dari negara yang berbeda. Bentuknya dapat berupa lisensi, perjanjian penjualan, atau perjanjian untuk pemasok. Strategi bersaing berikutnya adalah mencari lokasi home base. Untuk industri tertentu dan segmen tertentu, beberapa perusahaan dapat menjadi home base yang lebih baik dibanding negara lain. Sebagai contoh, home base di Eropa akan memelihara posisi di banyak industri. Hal tersebut bukan saja karena Eropa merupakan home base yang baik, tetapi juga karena adanya perlindungan perdagangan. Dengan demikian, perusahaan perlu melihat home base yang cocok. Strategi bersaing yang terakhir adalah peranan kepemimpinan. Kepemimpinan memiliki peranan yang sangat penting dalam strategi bersaing. Perusahaan perlu memiliki pemimpin yang yakin akan perubahan, paham dalam memilih kompetisi, dan pemimpin yang dapat memberikan energi bagi organisasi untuk berkompetisi, menerima tantangan, dan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang demanding. Perspektif manajemen strategi yang terakhir adalah perspektif manajemen perubahan. Dalam konteks manajemen strategi, maka manajemen perubahan merupakan bagian dari cara pandang organisasi. Perspektif manajemen perubahan tersebut didasarkan pada 4 dimensi. Yang pertama adalah berkaitan dengan konsep tentang proses perubahan, yang kedua berkaitan dengan konteks dan ketidakpastian, yang ketiga adalah berkaitan dengan konsep tentang isi dan skala perubahan yang akan dilakukan, dan yang keempat adalah berkaitan dengan metode dan strategi yang dipilih dalam mengelola perubahan. Strategi perubahan yang biasa terjadi dapat diidentifikasi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah transformational management, yang biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sehat atau dalam masa tumbuh. Tanda-tanda terjadinya penurunan atau kondisi yang kurang menggembirakan hanya nampak sedikit atau bahkan tidak tampak sama sekali. Yang kedua adalah strategi turnaround, merupakan strategi yang sering dilakukan oleh para pelaku usaha. Strategi ini muncul sebagai reaksi dari setiap kejadian atau respon dari signal atau tanda-tanda yang semakin jelas. Pada kondisi ini, tanda-tanda terjadinya penurunan mulai nampak, namun organisasi masih mempunyai sumber daya untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Yang terakhir adalah krisis manajemen. Biasanya dilakukan jika perusahaan sudah memasuki masa krisis,
konflik, kerugian, atau kerusakan. Pada fase ini, organisasi telah hampir kehilangan semua energi. Nah, ada kemungkinan orang yang jernih dan punya keberanian akan tampil mengambil kesempatan, memimpin, dan mengembalikan krisis pada keteraturan. Manajemen krisis biasanya melakukan perubahan-perubahan yang sangat mendasar, namun lebih dulu melakukan langkah-langkah penyelamatan. Kunci sukses dalam mengelola perubahan organisasi terkait dengan kepemimpinan dalam mengelola perubahan. Yang pertama adalah leading change, yaitu merupakan orang yang mensponsori perubahan dan memimpin proses perubahan tersebut. Yang kedua adalah creating observing, yaitu meyakinkan individu mengapa mereka harus berubah dan kebutuhan untuk berubah itu lebih besar dibandingkan penolakan yang dilakukan. Kemudian saving a vision, yaitu bisa mengatasi hambatan untuk berubah. Yang keempat adalah mobilizing commitment, merupakan identifikasi, mengikat, dan membela kepentingan pemangku kepentingan yang harus diperhatikan dalam mengelola perubahan. Yang kelima adalah changing system and structure, menggunakan fungsi human resource and management untuk meyakinkan bahwa perubahan dibangun dalam infrastruktur organisasi. Yang keenam adalah monitoring proses, yaitu menetapkan benchmark atau tolak ukur dan eksperimen yang dapat mengukur dan menunjukkan proses perubahan tersebut. Yang terakhir adalah making change last, yaitu meyakinkan bahwa perubahan terjadi melalui implementasi perencanaan, pemikiran, dan komitmen. Kehadiran seorang change agent yang akan memimpin proses perubahan organisasi merupakan faktor paling esensial dalam menentukan sukses tidaknya suatu organisasi menghadapi perubahan. Tanpa pemimpin, maka proses perubahan tersebut akan menjadi tidak teratur dan kehilangan arah. Kehadiran seorang change leader dapat muncul dari orang dalam maupun luar organisasi. Dalam proses perubahan organisasi, seorang change leader harus mampu menjadi seorang champion, yaitu seseorang yang mampu menyebarkan visi dan mendorong individu mencapai visi tersebut. Mampu berperan tidak hanya sebagai knowledge worker, tetapi sebagai knowledge broker. Change leader harus mau dan mampu menyebarkan pengetahuan kepada anggota lain. Seorang pemimpin perubahan juga dituntut untuk mampu menjadikan orang lain sebagai pemimpin. Materi hari ini sudah berakhir. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.